Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini kita akan belajar materi pembelajaran Pendidikan Pancasila bab keempat, yaitu tentang Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Adapun inti pokok pembahasan kita dalam kesempatan pertemuan di video kali ini yaitu kita akan belajar di subjudul ke-C tentang Sumpah Pemuda dan kontribusi di era reformasi. Materi ini materi kurikulum merdeka jenjang SMP ataupun jenjang MTS kelas 8 semester kedua. Peta konsep. Adapun peta konsep di bab keempat ini yaitu tentang kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Yang pertama di bagian subjudul ke-A tentang sejarah lahirnya kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Di bagian subjudul ke-B yaitu tentang nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Di bagian subjudul ke-C yaitu tentang Sumpah Pemuda dan kontribusi di era reformasi. Adapun materi yang akan kita pelajari dalam kesempatan di pertemuan video kali ini yaitu tentang Sumpah Pemuda dan kontribusi di era reformasi. Sebelum lanjut menonton atau menyimak pembahasan materi kita pada kesempatan video kali ini, bantu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, serta share. Baik, langsung saja kita bahas mengenai subjudul ke-C tentang Sumpah Pemuda dan kontribusi di era reformasi. Apa sih yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda dan kontribusi di era reformasi? Pertama, pernahkah kalian itu melihat pohon yang tidak berbuah? Ada pohon tinggi yang menjulang namun tidak menghasilkan buah. Tentu saja itu kebermanfaatannya kurang bisa dirasakan. Ini sebuah ilustrasi bagi kalian, jangan sampai kalian itu menjulang tinggi ilmunya tetapi kurang memberikan kebermanfaatan bagi orang lain dan juga bagi lingkungan. Spirit Sumpah Pemuda. Ini ada spirit Sumpah Pemuda. Jadi spirit Sumpah Pemuda adalah spirit kontribusi. Sebagai bagian dari generasi muda, pernahkah kalian itu berpikir tentang kontribusi apa yang bisa dilakukan di era reformasi ini? Sejarah perjalanan bangsa ini itu selalu lekat dengan peran dan juga kontribusi para pemuda. Pemuda adalah kunci kemajuan sebuah bangsa. Dari sejarah perjalanan bangsa ini, kita bisa belajar bahwa perubahan sosial, bahkan negara itu selalu dipelopori oleh para pemuda. Selain Sumpah Pemuda, kita juga bisa menyaksikan perjuangan dramatis para pemuda dalam mengarsiteki proklamasi kemerdekaan Indonesia. Drama penculikan Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi drama penculikan Bung Karno dan Bung Hatta adalah strategi Soekarni, Hoirul Saleh, dan juga para pemuda lainnya untuk memanfaatkan momentum kekalahan Jepang dari sekutu dalam Perang Dunia II. Para pemuda ketika itu berpikir cepat dan revolusioner. Akhirnya kita sama-sama menyaksikan peristiwa bersejarah yang kedua yaitu setelah Sumpah Pemuda, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1966, pada penghujung masa Orde Lama, para pemuda pula yang memelopori perubahan bangsa dan negara dengan unjuk rasa menyuarakan Tritura. Tritura ini adalah 3 tuntutan rakyat. Tritura yang digerakkan oleh pemuda menjadi langkah awal perubahan bangsa dan negara menuju era Orde Baru. Kemudian pada bulan Mei tahun 1998, para pemuda itu kembali menjalankan perannya sebagai agent of change. Agent of change ini yaitu aktor perubahan. Kali ini Orde Baru mesti tumbang setelah Indonesia terjerembab ke jurang krisis ekonomi.
lahirlah era reformasi yang menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia hingga saat ini. Maka pertanyaannya yang perlu kalian pikirkan adalah bagaimana merekonstruksi semangat Sumpah Pemuda di era reformasi. Tujuannya yaitu untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Seperti kalian ketahui, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan dari bangsa ini. Disinilah ruang tanggung jawab dan kontribusi kalian itu sebagai pemuda. Para pemuda masa kini itu harus kembali menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai para pemuda angkatan tahun 1928. Beberapa masalah bangsa di era reformasi yang perlu kalian pikirkan rencananya, kontribusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai pendidikan. Pendidikan masih menjadi masalah bagi bangsa ini. Belum semua anak Indonesia itu bisa mengakses pendidikan. Masih banyak anak Indonesia yang tidak bisa sekolah atau bahkan mengenyam pendidikan. Belum lagi disparitas kualitas pendidikan di berbagai daerah juga masih menganga lebar. Yang kedua yaitu mengenai kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini yang harus menghantui. Tingkat kesejahteraan akan berdampak pada tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga. Pendidikan yang rendah akan menyebabkan kesulitan memperoleh kesejahteraan dan kesehatan yang baik. Pendidikan dan kesejahteraan ibarat dua keping mata uang yang tidak dapat atau tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga yaitu mengenai kedaulatan pangan belum bisa terwujud. Padahal Indonesia adalah negeri agraris dan maritim. Kalian bisa bayangkan, Indonesia adalah negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Harusnya Indonesia itu menjadi negara maritim yang kuat. Indonesia juga memiliki jutaan hektar lahan dan hutan. Ini merupakan potensi sangat besar bagi Indonesia untuk mencapai kedaulatan pangan. Lantas, apa yang bisa kalian lakukan? Rancanglah rencana kontribusi unggulan kalian. Saat ini kalian memang masih berada di kelas 8 sekolah menengah pertama atau jenjang SMP. Tetapi pemikiran dan imajinasi kalian itu bisa menebus sekat ruang dan waktu. Kalian bisa melakukan jumping. Jumping itu adalah lompatan. Lompatan mengenai pemikiran sampai 20 tahun yang akan datang. Nah, tetapkanlah target kontribusi kalian 20 tahun yang akan datang bagi bangsa dan negara Indonesia. Lalu tarik mundur sampai posisi kalian saat ini. Dari situ, rancanglah peta jalannya untuk menuju target kontribusi yang sudah kalian tetapkan itu. Pasti kalian akan mendapati hari-hari yang menggairahkan untuk dijalani dan diperjuangkan. Sebagai gambaran kontribusi bagi bangsa, ada dua pelajar yang bernama Ahmad Faisal dan Wildani Fadilah. Mereka melakukan penelitian mengenai aplikasi limbah popok bayi berbasis selulosa asetat sebagai inovasi plastik biodegradable. Penelitian mereka itu berhasil meraih medali perak pada ajang kompetisi penelitian siswa Indonesia atau yang disingkat KOPSI pada tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Penelitian dua pelajar ini bisa menjadi solusi permasalahan limbah popok bayi. Sekian pembahasan materi kita mengenai Sumpah Pemuda dan kontribusi di era reformasi.
Supaya tidak ketinggalan pembahasan materi selanjutnya, yang belum subscribe, di-subscribe dulu di channelnya Tama Edukasi. Dan supaya bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bantu share, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.